Ya, kenapa yang jadi korban adalah anak-anak? Dikarenakan seperti saya katakan, anak-anak itu mudah dimanipulasi. Secara emosional dia mudah dimainkan perasaannya. Secara kognitif, anak-anak ini kan juga masih belum bisa berpikir panjang, sehingga manipulasi itu sangat mudah dilakukan pada korban anak-anak begitu. Kalau kita bicara mengenai pedofilia, dulu yang kita kenal pedofilia itu punya karakteristik sendiri. Mereka itu memiliki gangguan mental yang sudah didiagnose. Biasanya mereka itu korban. Korban yang dulunya adalah korban kekerasan seksual, di mana mereka memiliki ketertarikan seksual kepada anak di bawah umur. Anak di bawah umur usianya bisa ya dari bayi sampai misalnya sampai remaja awal ya, maksudnya di bawah 15 tahun. Kalau yang disebut gangguan itu kan gangguan mental itu marginal, Pak. Artinya dia itu tidak lebih banyak dibanding 25-30%. Profilnya memang adalah predator itu kebanyakan adalah korban dari pelecehan seksual di masa kecil ya, sekitar 70-80%. Segala sesuatu itu dimulai dari lingkungan. Artinya orang yang mungkin belum atau tidak menjadi korban pelecehan, ya tidak pernah menyukai anak kecil secara seksual, tapi mungkin dalam perjalanan hidupnya bergaul dengan kelompok yang salah, menonton film porno, ya begitu ya. Lalu timbul dia asosiasi rasa suka, ya dia cari korban satu, ada merasa bahwa wah ini ada perasaan, ada kenikmatan timbul, dan itu bisa berulang-ulang kembali. Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, tergantung anak itu. Kalau anak itu tidak pernah diterapi, tidak pernah bisa maju atau tidak pernah bisa melupakan memori yang kelam itu, ya mungkin tidak muncul pada saat dia kecil, tapi pada saat dia nanti akil balik, pada saat dia dewasa, pada saat dia nanti mulai memilih pasangan hidup, mulai mencari identitas seksualnya, nah itu di situ mulai muncul lagi masa-masa lalu, muncul dan manifestasi terhadap perilakunya saat dia dewasa. Ada anak yang bisa saja membangun yang disebut multiple personality. Karena begitu tidak kuat dia menahan rasa sedih, malu, trauma itu, sehingga muncul suatu personality atau kepribadian baru. Makanya itu masuk dalam gangguan mental yang disebut multiple personality disorder, kepribadian ganda begitu. Itu bisa di level-level yang very traumatic, tapi juga bisa saja misalnya terjadi sekali oleh omnya, ya itu mungkin anak itu jadi anak tumbuh yang biasa saja, dia lupa akan hal itu, tapi ketika dia misalnya mulai menikah atau menjalin hubungan dengan orang lain, ya itu mengganggu dirinya. Bisa saja dia tidak bisa merasa dekat dengan suaminya misalnya, atau ada disebut dengan gangguan frigid. Jadi manifestasi korban pelecehan seksual itu macam-macam bentuknya, bervariasi tergantung dari bentuk pelecehan seksualnya, frekuensi, intensitasnya, dan individu korban itu sendiri karakternya seperti apa. Pelecehan seksual itu tidak selalu melulu mengenai hubungan vaginal atau hubungan lewat anal. Tidak selalu. Pelecehan seksual itu bisa masuk dalam lingkup ketika orang dewasa memperlihatkan alat kelaminnya, melakukan onani atau masturbasi di depan anak kecil, meminta anak kecil membuka bajunya sementara orang predator itu melakukan onani atau masturbasi, itu masuk dalam pelecehan seksual. Begitu pula ketika orang dewasa memperlihatkan gambar-gambar porno kepada anak kecil, itu masuk dalam pelecehan seksual. Sama juga dengan bullying. Bullying dalam arti kata ketika anak kecil dipermalukan, diminta untuk misalnya membuka celananya, membuka bajunya, dilihat oleh sekelompok orang, itu masuk pelecehan seksual. Menurut saya, segala sesuatu bisa kita lakukan. Kita bisa tutup sekolah. Kalau misalnya sekolahnya terindikasi bahwa ada pelecehan seksualnya, ya, kita bisa hukum berat predator ini 15 seumur hidup. Tapi itu tidak
sama sekali bukan merupakan tindakan yang saya sebut preventif. Tapi kita harus memperlengkapi anak kita dengan tindakan preventif. Nah, tindakan preventif seperti apa? Salah satunya adalah mensosialisasikan pentingnya pendidikan seksual untuk anak sesuai dengan usia anak sejak dini. Dan ini dilakukan oleh orang tua, oleh guru, supaya anak tahu mana benar, mana salah ketika dia dihadapkan oleh suatu situasi yang membahayakan, ya, bagaimana dia harus bertindak. Itu nomor satu. Ya, yang kedua juga sudah saatnya juga pendidikan seks ini juga diasosiasikan dengan pendidikan parenting yang benar kepada anak. Artinya bukan saja melindungi anak kita dari predator, tapi juga melindungi anak kita dari misalnya dari media, teknologi, ya, supaya anak kita juga tidak menjadi korban, tapi juga bukan menjadi pelaku gitu. Nah, bagaimana caranya orang tua menyikapi dan atau bijak dalam hal ini? Menurut saya adalah nilai keluarga itu nomor satu. Nilai keluarga antara suami dan istri itu menjadi fondasi yang sangat penting untuk mendidik anak-anak kita. Tanpa nilai keluarga, tanpa nilai yang memang sudah disepakati oleh suami dan istri, menurut saya tidak akan mampu melindungi anak kita dari berbagai macam bahaya. Paman saya melecehkan saya. Bahkan ayah yang selama ini saya kagumi pun melecehkan saya juga. Saya sendiri rasa ampun, sulit sekali untuk bisa menerima. Saya merasa masa depan saya sudah hancur. Ya lebih baik hancur sekalian.